Gue duduk kayak gini gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Gue udah siap banget nih buat di Itu kenapa lu gesek-gesek hidung lu kayak gitu? nyabu. Enggak lah goblok. Hidung gue gatel. Nyabu kali. Enggak. Takut. Gue mau nanya Ndra sama lu Ndra. Ini gak ada opening apa-apa gitu. Oh iya, opening. Ndra, Apa? lu kan di Malang Iya. jadi penyiar Iya dulu. radio. Dulu. Udah enggak ya? Enggak. Mau lagi dong kalau ada penyiar radio-radio yang Di buka. Jakarta, di Jakarta emang belum coba-coba. Belum ada yang buka. Buat anakku coba-coba. Terus Aduh nggak lu- lucu lagi bangsat, nggak di reken lagi jokes gue. Reken lagi bahasa gue Jawa banget. Sorry ya. Biasa di Lu Malang. juga MC. MC host. Gue ngikutin lu tuh pas lu sering di Instagram, MC sering MC. MC, Apapun acaranya terus MC-nya Indra nge-repost. Winata. Iya, Iya. ada tuh gue lihat. Ada. Anjing kata gue gaya banget nih orang. Emang bener soalnya Apapun acaranya MC-nya Indra Winata. jelas. Emang sebanyak panggung itu loh di Malang. Kalau mau lihat di ini aja, lihat kamar gua aja, penuh lah setembok. Apanya? Cue card. Oh. Buat nutupin chat gue yang rusak itu loh. Oh iya. Jadi chat gua rusak gara-gara tampias. Ah. Terus gua nutupin itu dengan prestasi. Kelas. kelas. Data anjing. Ya gimana? Jadi itu doang yang bisa gue punya. Terus kalau di kampus gua juga, kalau gua ke kosan temen gua juga banyak. Apa? Lu Q card ya? Cue card sama sertifikat banyak. Oh iya. Soalnya kan kalau sertifikat itu yang resmi-resmi lah kayak moderator Kalau gitu. teman-teman gua pakai ini. Kalung panitia. Oh, kalung. Banyak. Iya. Banyak itunya. Gue kalau kalung panitia jarang. Kenapa emang? Kan lu MC. Iya. Tapi dapat itu kan, dapat itu juga. Dapat, tapi tulisannya beberapa ada yang media karena kan gue di radio kan. Iya, benar. Jadi diundang-undang event. Terus selain itu juga gue tulisannya di situ MC. Tapi jarang-jarang. Berapa tahun berarti di Malang lo kayak gitu? Dari 2000 nge-MC pertama 2016, tahun pertama gue kuliah. Oh. Terus berarti 4 tahun ya, hampir 4 tahun. Oh enggak, sampai 2019. Sampai 2020 awal. 2020 awal. Iya, itu gue masih nge-MC. Terus Itu. lu di Jakarta belum? Nge-MC aja di Duduk Kopi, gue datang aja lah setiap Sabtu. Sama siapa tuh? Sama temen gue ada, nggak seru-seru banget tapi. Kan sama gua, Bang. Oh iya ya, ada lu ya orangnya ya. Seru kok gua. Lah, kok self proclaiming sih? Ngaku-ngaku. Tapi dulu kopi aneh dah. Kenapa? Bikin story. Ah. Keren banget storynya. Parah. Kayak pakai apa tahu gua gak ngerti tuh. Iya, gue juga orang juga pasti bingung gitu kali ya. Kenapa? Pas nonton storynya, anjing handphone apaan anjing kayak gini. Bagus banget Iya, ternyata kualitas gambar. ternyata pakai mirrorless. Keren banget. niat banget. Iya, keren banget. Tuhan. Tapi gua mau nanya nih. maafkan diri. Sorry, gue nyanyi. Bisa nggak? Bisa dong. Gua mau nanya, pertanyaannya sebenarnya gini, lu nyesel gak sih ke Apa? Jakarta? Kalau dibilang nyesel, aduh gatel banget hidung gue bentar. Kenapa? Kalau dibilang Nyesel nggak? kalau dibilang nyesel banget, enggak sih. Ada beberapa hal yang gue sesalin karena gue harus mengulang ini dari awal. Itu satu. Dari Itu awal banget emang ya? dari minus bahkan. Emang nggak bisa maksudnya yang dari Malang itu nggak jadi portofolio lu di Jakarta? Seharusnya iya, cuman kan gue nggak ngeplay kan sekarang. Maksudnya Oh. belum tahap dimana gue ngeplay karena kan Iya, baru mau ujian skripsi juga. Jadi gue masih fokus di situ juga. Kapan nih skripsinya? Belum diumumin, ntar lah kalau udah diumumin gue pasti bakal kasih tahu juga. Kalau gue ujian. Lu tipikal yang kalau misalnya habis sidang atau kompre atau proposal di post gak? Pas sempro nggak? Pas proposal nggak? Kenapa? Karena nggak semua orang. Gue gini. Waktu ujian magang. Gak usah serius-serius banget. Enggak serius. Tadi waktu ujian magang, gue tuh dirayain banget sama teman-teman gue. Terus semua orang story gitu sampai benar-benar yang titik-titik gitu kan. Iya, Terus iya, orang-orang iya, pada iya. nanya, "Lu lulus, Ndra?" Oh, "Lu iya, lulus, iya. Gus?" "Belum lagi, gue masih magang." Gue pikir soalnya di kampus gue gitu orang-orang pada. Ah. Di kampus gue kalau misalnya lulus doang, kalau magang mah enggak. Nah, pada akhirnya karena magang udah terus proposal menurut gue nggak semua orang harus tahu juga ya. Karena masih proposal Iya, kan. Iya benar-benar. Akhirnya nggak gue post. Cuman kayaknya pas kompre ini gue post sih kayaknya. Gue juga tuh pas gue sidang, gue nggak ngepost karena nggak punya teman ya lu? iya mungkin begitu ya. Iya, satu. Kalau gue ngepost ntar gue nggak tahu siapa yang mau nge-repost. Iya gitu. kan, malu juga ya kalau yang Malu. repost cuma satu kan. Yang ada ntar di ini delete lagi. Iya story-nya. makanya, cuma mancing-mancing doang. Soalnya waktu itu gue sidang tuh lagi Ramas. COVID online cuy. Gue juga covid kan besok. Iya, kalau gue alasannya karena online, Oke. terus kayak nggak seru aja. Kalau nggak bareng sama teman-teman ya. Iya. Terus berikutnya juga udah terlalu telat sih menurut gue. Kalau gue ya, bagi gue telat. Kan sih gue juga lulusnya. 4,5 tahun monyet. Ya tapi kan telat atau tepat waktunya orang kan beda-beda. Iya oke. Kalau gue, menurut gue itu udah telat. Oke. Tadinya gue tuh pengennya 4,5 tahun. Jadi kan
4 tahun masih bisa gue pakai buat nge-explore. Betul. Setengah tahunnya buat selesai skripsi. 4 tahun tuh kurang. Kalau kuliah nih ya. Iya. 4 tahun tuh kurang. 4,5 tahun pas, lebih dari 4,5 tahun lo gila berarti udah gitu aja gue. Tapi enggak juga. Ya lu kan soalnya 5 tahun. Enggak banyak yang 6 tahun, 7 tahun. Tapi 4,5 tahun menurut gue waktu yang pas sih buat kuliah. 4,5 tahun. Ya makanya gue 5 tahun. Cuman sayangnya 4,5 tahun gue, setengah tahunnya itu Covid. Iya, jadi nggak enggak sih? kerasa. Iya. Makanya gue nggak ngepost dan orang-orang akhirnya banyak yang nggak tahu kalau gue udah lulus. Tapi gue sih peduli setan. Iya. Nggak ada Jadi- yang perlu juga bego sama lu sebenarnya. Kalau gue ngepost kan gue biasa kalau di story kan kayak inilah berita-berita tuh gue repost. Iya. Terus gue kasih caption aja, kasih caption yang keluar aja dari pikiran gue gitu. Kadang memuji, banyaknya Memaki, satir, sarkas. ya gitu lah bisa Iya. dibilang. Terus pada balas gini, Pi jangan sering-sering kayak gini. Kenapa emang? Selesain dulu kuliah lu. Orang udah selesai. Iya. Enggak, gue nggak bilang kayak Oh, gitu. nggak gitu. Gue bilang, iya ini juga sambil kok. Anjing. Keren. Jadi diam-diam aja. Gue juga kemarin ada tahap itu tuh. Pas Gimana? lagi sering-seringnya ngupload sesuatu gitu ya. Kayak misal gue ngupload lagi nge-MC di Oh, sini. iya. Orang-orang tuh selalu pada balas lulus dulu lah kuliah gitu baru ntar Boleh lu nge-MC lagi gaya-gayaan gitu. gitu Baru ya. nge-MC lagi, yang penting kuliah lulus dulu gitu. Cuma menurut gua batas kesenangan gua ada di tempat lain gitu loh. Maksudnya gua Iya, gua iya. mencari semangat gua buat skripsian tuh di nge-MC. Iya. Dengan gua ngobrol sama orang baru, nongkrong segala macam. Itu menurut gua yang bikin gua ke-charge Iya, emosinya dan psikis gua buat ngerjain si skripsinya itu. Kalau gua nggak kayak gitu malah justru gua nggak punya semangat apa-apa. Jadi kayak ngapain gue ngerjain gini ya? Iya. Buat apa? Menurut gitu. gua nggak penting-penting banget kalau misalnya gua nggak dapat ilmunya dari skripsi gua kan. Karena kan skripsi kan menurut gua itu adalah masterpiece dalam hidup gua. Iya. Tapi pada akhirnya ya bodo amat kalau sekarang ya. Iya. Yang penting selesai ya. Gue juga kayak gitu tuh. Iya, Pertama, Dulu gue gua gitu pengen banget skripsi gue adalah suatu karya yang unik, Iya. yang cuman gue doang yang bisa bikin. Betul. Itu pas baru nyari judul. Oke. Awal-awal ya. Awal-awal, pas udah mulai ngerjain, dosen gue killer juga cuy. Dosen gue killer yang orang-orang pada menghindari dapat dosen pembimbing. Killer B. Bukan, Oh, itu bukan. rapper asal Bekasi. Iya. Shout out Dok jagoan Mas Bintang. Jagoan gue tuh. Shout out B. Dok Mas Bintang. Main dong Mas Bintang. Yoi. Asik. Udah mulai bimbingan. Temen gue udah pada lulus lama-lama. Kok cepet banget. Tapi emang dosen pembimbing yang ini emang gue yang mau. Gaya-gayaan banget kan. Karena gue merasa gini, gue orangnya suka diskusi. Ada awal-awal. Waktu awal-awal. Cuman lama-lama kok seperti ini. Tapi gue cari, kan kayak yang gue bilang ke lo, gue selalu berpositive thinking. Iya. Karena kan penyakit cuma ada di pikiran kan. Iya. Ya itu cuma ilusi doang cuy. Iya, Kalau cuy. lo ngerasa Mindset. Kalau lo ngerasa sakit lagi lemas, Itu mindset. itu cuma ada di pikiran lo. Iya. Makanya lo harus kayak suges bahwa diri lo tuh kuat. Betul. Langsung aja lu kerja, apalagi kayak gitu nonstop gitu. Iya. Paling tipes. Tapi habis itu kan paling ada teman-teman yang ngapain sih lo kerja udah malas-malasan aja sih gitu. Iya, ada juga. Tapi kadang-kadang malas-malasan butuh menurut gua. Gue sih nggak bisa gue. Kenapa? Gue kalau sehari tiduran doang gue bisa sakit beneran. Makanya gue nggak pernah mau untuk stay di rumah diem doang gitu, gue nggak bisa. Makanya orang tua gue selalu bilang di rumah aja gitu. Ya gue di rumah aja kok. Cuman raganya doang, ngerti nggak, pikiran gue kemana-mana. Asik. Nah tapi kalau misalnya memang butuh istirahat banget gitu, kayak gue udah rasa kayak udah cukup deh buat gue usaha di tempat ini gitu, gue harus istirahat. Yang penting jangan lupa diri sih. Iya. Ini ngomongin apa ya? Tahu batas. Tahu batas diri ya. Kenalin diri lo sendiri dulu. Karena gue nanya nih, pertama tadi kan gue nanya, lo nyesel gak sih sebenarnya ke Jakarta? Iya, gitu. iya. Karena banyak orang yang mungkin juga merasa mulai dari nol. Iya benar-benar. Jadi Harus kok itu apalagi di zaman-zaman periode-periode COVID. COVID ini ya, kayak semua mungkin starting ngulang dari nol gitu. Benar-benar. Ya, jangan kan Usaha, lo mau yang apa. ngulang apa maksudnya lo bener-bener dari nol gitu. Orang yang udah ngebangun sesuatu aja runtuh lagi. Ngulang lagi dari nol Iya, lagi iya. gitu. Walaupun kita nggak tahu ya setelah COVID itu akan seperti apa. Apalagi yang bidang-bidang F&B ya, itu berantakan banget sih. Banyak sih bidang Iya. usahanya ya, yang mungkin yang menurut gue lebih Friends and benefit F&B. bukan. Yang dapat inilah peluang itu yang bidang-bidang kayak teknologian kayak Ya kayak e-commerce. Betul, karena kan pada saat COVID-19 tercatat dari bulan Februari sampai bulan September kemarin, penjualan pertama yang peringkat 1 adalah webcam kan. Iya, Penjualan karena pertama. banyak ini ya, banyak seminar-seminar Meeting, online, webinar, online. gitu-gitu. Iya. Jadi Jadi ya ada yang jatuh, ada yang naik. Iya. Mungkin begitu juga sebaliknya kalau misalnya nanti udah normal pun juga nanti ada yang jatuh. karena lagi, itu ada yang yang udah naik dicatatkan lagi. gitu loh di dalam sebuah lagu kan, kalau misalnya jatuh bangun aku mengejarmu kan.
Maksudnya memang itu sudah dituliskan gitu loh, suratan takdirnya. Iya. Jadi ya lu mau nggak mau ya habis jatuh lu bangun lagi untuk Iya. mengejarmu, apapun yang lo kejar lah. Iya kayak iklan Milo ya. Kenapa tuh? Bangun lagi. Gitu gak sih? Anjing iklan Milo. Setahu gue Milo. Gue yang gue tahu Milo cuma Milo Seloto. Albumnya Coldplay. bukan Enak-enak yang, tuh lagunya. bukan yang itu. Oh bukan. Head Full of Dreams berarti. Enggak, gue gak mau ngomongin juga. Coldplay. Terus karena gini, di seumuran kita tuh banyak yang ngerasain kayak gitu, Ndra. Bener lah. Dia Itu hal yang wajar. lulusnya mungkin terhambat karena COVID, nggak bisa Betul. bimbingan. Betul. Bayar lagi kuliahnya. Iya, yang iya. udah lulus kok nggak dapat kerja. Iya. Ini satu tahap yang menurut gua orang akan mikir, gue nih sebego itu apa ya? Padahal selama ini kayaknya gue kuliah, mungkin ada yang merasa gue kuliah perasaan nilai gue bagus. Iya, Tugas gue karena rajin kok, gue kayaknya sekarang nggak sesuai harapan gue ya, gitu. menurut gua kuliah tuh bukan soal nilai anjir. Terus Bukan soal nilai di kuliah ya, tapi soal nilai yang lo dapat di kehidupan sehari-hari lo. ya value-nya, Value-nya. pengalaman hidup lah. Bukan lebih ke nilai sih. lebih ke belajar hidup. Iya, bukan nilai poin ya. Iya. Tapi iya. nilai ini nggak bisa dikonversikan menjadi angka. Bukan skor tapi Iya, iya. value. Iya, gitu. itu penting banget soalnya. Kayak mulai yang lu bilang tadi ya. Kalau Iya. misalnya kuliah dulu awal perasaan gue kuliah rajin, nilai gue bagus segala macam. Cuman ternyata value yang lo dapatkan itu lo hanya berpikir bahwa itu soal nilai, soal angka, poin, soal iya. skor gitu kan. Benar. Sampai pada akhirnya ketika lo sudah mengambil matkul skripsi, di situ udah nggak ada sebuah Iya. apa ya, nggak ada rules yang pasti gitu Iya, kan. Jalan aja. Iya, Lu mau dapat nilai ya caranya lu selesain. Mm-mm. Masalahnya menyelesaikannya itu yang melibatkan orang-orang lain. Betul, Yang kadang betul. mungkin menjadi hambatan. betul. Karena kan kalau misalnya kita dididik ini di pendidikan bangsa kita ini sampai saat ini ya. Iya, Jadi iya. kita di tight dengan sebuah sistem kan. Benar. Kita tight banget sama sistem yang kalau misalnya masuk harus jam 7, pulang jam 3 sore gitu. Dan udah maksudnya udah lama ya, terus kan sistem pendidikan kita kayak gini nggak ada perubahan yang signifikan menurut gue. Ngomongin soal nih, Pendidikan. ini kan ngomong enggak Oh, soal bukan. pendidikannya, justru Pendidikan. maksud gue setelah lo melewati fase pendidikan. Iya. Kalau di Indonesia kan gini, tahapan hidup tuh kayak gini. Lahir, lo Mm-mm. jadi bayi, jadi anak-anak, lo masuk sekolah, ya kan? Mm-mm. SD, SMP, SMA, ada yang Kuliah. kuliah, ada yang kerja, Mm-mm. habis itu menikah, habis itu Punya punya anak. anak, habis itu jadi Kakek nenek, nenek, pensiunan. pensiunan mati Iya. habis itu. Menurut gua kan nggak gitu doang ya hidup Iya. ya, banyak macam-macam lah. Ada obstacle-obstacle-nya lah. Iya, nggak mesti kayak gitu juga gitu kan. Mungkin lo jadi kakek nenek dulu, habis itu baru sekolah SD. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Bahkan sistem pendidikan di Finlandia pun tidak seperti itu. Nggak bisa. Enggak dong. Kalau misalnya maksudnya Finlandia kan kita pikir bahwa pendidikan yang paling top kan katanya kan. Iya. Tapi kan kalau misalnya lu baru lahir terus jadi nenek-nenek itu. Tapi lu bayangin ya. Lu nenek-nenek terus masuk SD. Tapi zaman dulu mungkin ada ya. Karena kan zaman dulu namanya SR kan, sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Itu kan sekolahnya Tan Malaka tuh ya. sekolahnya kan itu nggak ada batasan umur kan. Jadi lu mau Iya, sekolah dari bebas umur aja berapa ya? gitu. Tapi mungkin nenek-nenek kakek-kakek pada sekolah dulu kali ya. Tapi ngapain juga ya? Ya buat belajar lah. Iya bener, karena belajar tuh nggak mengenal umur. Bener, harusnya sih kayak gitu. Cuman Belajar kapanpun sampai lu mati belajar. belajar apapun. Apapun. Tapi balik lagi ya soal antara menyesal atau tidak gitu ya. Ketika gue balik ke Jakarta, pasti dalam hidup lo siapapun lo gitu yang dengerin ini gitu. Pasti ketika lo melakukan sesuatu atau memilih sesuatu ada sebuah pertimbangan di belakangnya. Iya. Wajar dong. Iya. Dan itu Harus harus ada pertimbangan. Kalau nggak ada Harus. pertimbangan sih lanjutin dulu. Iya, kalau nggak ada pertimbangan blow on jatuhnya. Emang udah double kalau nggak ada pertimbangan. Tapi ada juga orang yang mungkin pertimbangannya dia adalah dengan tidak mempertimbangkan. boleh, itu sebuah Ada, sebuah, gua- sebuah politically choice juga sih. Gue pernah dengar satu sudut pandang tuh gini dalam melihat hidup. Justru hidup itu menarik dan seru karena tidak ada kepastian. Betul, ya wajar. Betul. Makanya lu nggak usah sok-sok ngerencanain segalanya. Justru lu akan terkaget-kaget ketika lu ngejalanin seperti alurnya dan menemukan lu udah menjadi seperti ini, seperti itu. Sesuatu yang tidak lu bayangkan sebelumnya. Betul. Kalau zaman sekarang tapi dengan sistem pendidikan dan sistem hidup yang didesain seperti itu kan orang jadi kayak kalau gua abis SMA nggak kuliah gua merasa hancur. Betul. Kalau gua abis kuliah gua nggak kerja, gua nggak ada gunanya. Betul. Kalau gua udah kerja udah mapan tapi gua nggak nikah, Uang buat gua apa gua hidup Hmm. gitu. Padahal kan dia nggak gitu juga. Iya. Makanya kemarin gua nanya nih di Instagram gue kan, sebenarnya sukses tuh yang kayak gimana sih? Gitu. Karena kan kalau yang bagi gue, yang gue tahu ya sukses itu kan macam-macam ya definisinya ya. Beda-beda.
ada yang mengartikan sukses itu sebagai suatu harta, kekayaan. Iya, targetnya adalah kekayaan. Sukses itu adalah kaya. Ada juga yang sukses itu adalah ketika lo bahagia. Betul. Itu dua hal yang menurut gue tipis banget. Karena Tipis banget. Iya, karena kalau misalnya lo berpikir bahwa kaya dan bahagia itu sebuah hal yang terpisah, menurut Sebab gua akibat? iya itu salah sih. Iya, Menurut gua iya. salah sih. Tapi itu sebuah ini aja, bukan barang substitusi, itu barang komplementer. Lu bisa bahagia karena lo kaya, atau lu bisa kaya karena lo karena lo bahagia. Ketika Iya. lo memenuhi kebahagiaan Bener lo sih, bisa nyambung kaya ya. itu. Sebenarnya nyambung, tapi kalau ngomongin kesuksesan kebahagiaan itu sendiri gitu kan. Ada juga orang yang enggak kaya bahagia. Ya struktur bahagia menurut dia kan beda-beda itu. Iya, itu dia. Tapi kan kalau misalnya kita udah nanamin di diri kita kalau misalnya bahagia itu adalah ketika kita kaya. Terus kalau nggak kaya dia akan selamanya merasa dia nggak Gak bahagia. punya apa-apa cuy. ya. Kayak ibaratnya gue pernah dengar cerita gini. Di dalam satu akuarium ada 2 ikan. Di tengahnya tuh dikasih Pulau kaca Jawa. bening. Oh, Enggak, pulau. itu mah di sana Delangnya di sini bingung, gunung. wayangnya bingung. Enggak, di tengahnya dikasih kayak kaca gitu kan. Kaca bening. Mau di ini, mau dikedok. Dikedok apaan? Kayak bahasa cupang dulu dikedokin gitu, lu tau gak sih? Lu gak pernah main cupang ya? Di cupang doang lu. Kok tahu? Tahu. Ada bekasnya itu. Anjing. Si ikan berusaha untuk nyamperin temennya, Tapi kan disekat. tapi ketabrak mulu Iya. gitu kan. Sampai satu waktu udah lama kayak gitu, pas kacanya ditarik, si ikan itu udah nggak mau melintas karena yang dia tahu kalau gue lewat situ ketabrak. Iya betul. Karena ada kacanya gitu. Jadi kan itu suatu semacam sistem tadi yang maksud gue bilang tadi. Kita mikir ya begitulah kesuksesan itu, kebahagiaan itu. Kalau nggak kayak gitu ya nggak bahagia dan nggak sukses. Betul. Kalau menurut lu sendiri dulu deh, gimana tuh soal kebahagiaan, kesuksesan dan kekayaan? Menurut gua sukses itu adalah ketika gua bisa satu mengenal diri gua, karena gua suka banget ya self improvement ya. Iya, Apapun iya, itu materi soal self improvement tuh gua selalu tertarik buat iya. belajar hal itu. Jadi ketika lo udah kenal sama diri lo bisa mengembangkan diri lo bisa bahagia dan tentang apa yang lo lakuin. Iya. Dan lo akhirnya bisa tahu apa peluang-peluang yang akan terjadi nantinya gitu. Lewat kebahagiaan lo tadi. Iya. Karena intinya adalah ketika lo senang melakukan sesuatu gitu. Makanya gue sering banget orang tuh selalu banyak yang bilang, anjing lo bikin konten mulu, Ndra, Gus gitu segala macam. Ngomong mulu orang nggak? Hah? Orang mau ngomong mulu ya. Iya. Kayak kita juga ngomong mulu. Cuman gue gini mikirnya, gue nggak pernah bikin konten buat orang. Ah iya. Tapi buat gue seneng, gue cuman pengen ngeluarin ego gue. Tapi kalau ada orang suka kan alhamdulillah ya. Kalau enggak juga ya enggak apa-apa. Ya nggak, masa ya nggak ada yang suka gitu loh. Iya. Muluk-muluk sih Ada gue. lah, Pasti ada lah. Gue juga bikin kayak gini nih. Jadi gue ngerasa dalam seminggu ini gue gak ada jadwal yang pasti nih, gue nge-podcast sama siapa Iya, gitu. iya. Ada sih cuman di akhir minggu ini. Ada. Cuman di range waktu dari kemarin sampai minggu itu gue kayak gue kayak merasa gak asik banget hidup gue gitu. Akhirnya gue minta lu aja di sini kita ngobrol. Tapi gitu sih, maksudnya kalau menurut gue ya sukses dan kebahagiaan sama kekayaan itu tadi pendapat gue. Iya, Itu iya, bukan iya. barang substitusi tapi itu barang komplementer, karena balik lagi kayak kebahagiaan itu bukan cuman punya lo tapi punya orang lain Iya, juga. bener. Dan lo nggak bisa merampas kebahagiaan orang lain, begitu juga kekayaan. Betul. Kecuali lo orangnya tamak dan lo pecinta korupsi ya. Jadi maksud gue kekayaannya lo ambil kan punya orang gitu kan, lo rampas kekayaan orang lain gitu. Mending punya orang. Punya orang tuh udah biasa. Ini tuh punya laut. Wih, keren. Sebuah informasi terbaru. Ada ikan hidup di situ. Kalau- Kura-kura. kalau ada kata- penyu. kalau ada nggak kata- sih kura-kura di laut? Ada kemungkinan ya penyu ya. Tinggal ditaruh aja gitu ya. Iya boleh aja. Yang penting kan disekat ntar. Itu yang tadi lagi. Oh iya. Kalau kata farmer Menteri KKP yang tahun lalu, yang dulu gini. Nah. Isus. Heeh. Negara lain punya lobster nggak bakal dikasih, kita malah impor. Bego sih kita. Bego sih. Iya. Apa tadi dibilang? Bego sih kita itu. Bego sih. Heeh. Tapi itu tadi yang gue bilang gitu ya, maksudnya lu nggak bisa mengambil kebahagiaan orang lain dan lu nggak bisa juga memaksakan kekayaan orang lain. Iya, Ya iya, nggak iya, sih? iya, benar, Dan benar, kebahagiaan itu menurut gue state of the arts-nya itu cuma lo yang tahu. Jadi gimana cara melakukannya, gimana cara, ya mungkin lo bisa sharing itu juga sih soal bahagia menurut lo Iya, tuh apa, iya, iya. indikatornya apa segala macam itu bisa. Cuman kekayaan itu loh yang menurut gue menjadi salah satu yang apa ya, tricky juga kalau dibahas. Karena kebahagiaan itu kan lu kalau kita lewat kacamata self improvement ya, Iya. lewat kacamata yang lewat Melihat kacamata ke dalam gue. diri gitu. Coba lu lihat deh. Coba. Enggak, canda aja lu. Jadi lewat kacamata gue nih, cuma gue doang bisa lihat. Dia yang nawarin, dia yang gagalin. Lewat kacamata gue,
Iya. ketika melihat diri sendiri atau melihat diri gitu. Iya. Secara apa namanya? Iya, ke dalam diri Iya, gitu, ke dalam melihat ke diri, dalam merefleksikan diri. diri. Kekayaan itu nggak cuma soal harta. Iya benar. Iya gak sih? Tapi lu bisa kekayaan itu bisa kekayaan emosi, Iya, bisa iya, lo iya, iya. kaya dengan Kesehatan lo. kesehatan, lo bisa kaya intelektual, secara Persahabatan, intelektual. persaudaraan. Betul. Sedangkan menurut gua yang paling penting itu adalah ketika lo kaya satu intelek, terus juga ya iman, let's say iman gitu ya. Iya, iya, Lo punya iman apa Dosen terserah gua lo. tuh. Iman. Iman. Iya. Vokalisnya Jerok. Iman kan? Iya, Iman bener. dan takwa. Wah, kan bener kalau iman dan takwa. Iman sama Moldi. Tapi Moldi raja bukan Jerok. Terus. Itu tadi. Jadi ya makanya menurut gua itu bukan barang substitusi. Jadi kalau misalnya orang bilang apa yang lo kejar dari sini, kebahagiaan lo atau kekayaan lo, gua bakal menjawab dua-duanya karena seharusnya itu bakal beriringan. Ketika lo udah kenal apa yang lo tahu, apa yang lo kerjain tuh lo udah tahu, terus lo tahu resikonya apa, lo juga tahu ketika ini gagal harus jadi seperti apa, dan kalau sukses lo harus jadi seperti apa, biar mencegah satu SAR syndrome. Lu Ya nggak sih? tahan dulu omongan lo. Oke. Gue nanya nih sekarang. Mau kaya enggak lo? Ya mau lah. Anjing, siapa yang gak mau kaya? Tetap ya. Mau lah. Orang kalau ngomong soal kesuksesan, ngomong kebahagiaan, ditanya mau kaya enggak? Ya, mau Ya sih. mau lah. Tapi itu gue juga bingung. Kenapa orang pengen hidup kaya? Kaya apa dulu kan? Iya, banyak duit. Oh, harta, kayak Iya. harta. Oke. Orang pasti ngukur kaya tuh banyak duit. Ya oke. Dan orang pengen hidup kaya. Ya, Iya kan? Gue juga. Kenapa ya? Lu pernah berpikir gak sih kenapa ya? Kok kita impian kita tuh kayak gitu. Kalau gue sekarang simple sih, karena kan gue basicnya belajar ngelucu ya, belajar komedi. Iya. Jadi gue nggak cuman pengen bergelimang haha doang, tapi gue pengen bergelimang harta. Anjing. Gitu juga lah. Bergelimang haha enggak? Masa iya lu cuma mau hidup bergelimang haha? Ngapain lu pacaran aja sama tukang keong? Oh iya. Hah gitu kan? Iya Kalau kan? enggak lu pakai produknya Atta Halilintar. Itu kan bukan haha. Apa? Haha. Oh iya. Iya, beda beda. dikit. Kalau gue gitu sih, tapi kalau gue pikir yang secara genuine dari gue, kenapa gue pengen kaya? Gue pengen bahagiain orang sekitar gue lah. Alah bacot. Beneran gue. Gue nggak gini karena gue mungkin punya pengalaman yang orang tua gue tuh mengharuskan lo nggak usah banyak gaya kalau lo nggak punya uang sendiri. Gue dididik seperti itu kan. Iya, Dari iya, kecil. iya. Jadi kalau misalnya gue pengen apa namanya tuh? Pengen Misalnya apa? gue pengen mainan atau gue pengen PS ya gue harus sunat dulu gitu. Gue udah habis anjing. Iya mak. Enggak lah goblok. Saking lu BU tuh ya. Mas sunat lagi dong. Iya pengen PS3 Mas, nih sunat lagi gitu. dong. Jadi ya dulu kan kalau dulu anak kecil kan kita cuman di challenge kita adalah lu harus ranking supaya gue bisa beli supaya orang tua bisa beliin ini. Iya. Jadi pada akhirnya kan gue untuk mencoba gue harus ranking. Ada effort. Ada effortnya. Iya. Nah orang tua gue tuh selalu mengajarkan gitu. Sampai pada saat besar yang sekarang nih posisinya, ya gue sekarang udah nggak tega itu untuk minta uang karena gue tahu susahnya cari uang. Benar. Jadi kita bisa menghargai uang itu sih. Iya. Itu yang gue di pola tidur gue pola tidur Pola ajar. didikan Iya, di keluarga lu pola kayak didikan. gitu. Dik-dikan. Gua tertarik sama soal self improvement. Iya. Gue juga orang yang kayak gitu. Bagi gua dunia itu ada dalam diri kita dan diri kita itu adalah dunia. Iya. Jadi Bener, gua bener. anggap kayak gini. Orang berpikir di saat-saat krisis dan kritis yang seperti ini, mereka mencari sebuah atau suatu formula gitu Iya. untuk mengatasi permasalahan hidupnya masing-masing. Iya gitu ya. menarik nih. Gue tahu nih ada Ada yang karena karirnya, Iya. ada yang karena rumah tangganya. Iya. Banyak loh yang cerai. Iya. Ingat kan lo ya? Banyak. Di masa Covid ini banyak banget perceraian terjadi gitu. Banyak yang meninggal juga. Banyak banyak yang meninggal, banyak yang Tanpa Covid kan banyak yang meninggal. Iya, benar. Cuman gak semua hal harus lu tahu lah. Terus. Iya. Jadi enggak nih gue ngomong. Oh iya oke. Tapi orang lupa menurut gue bahwa yang sebenarnya perlu diolah adalah bagaimana dia mengenali dirinya. Betul. Banyak orang yang kayaknya gue harus begini, gue harus belajar ini, belajar itu. Ya nggak apa-apa. Iya. Cuman kalau lu nggak cukup mengenali diri lu, menurut gue akan sia-sia sih. Betul. Ini balik ke definisi soal kebahagiaan, kesuksesan, dan definisi lo soal diri lo sendiri. Betul. Gue kan salah satu orang yang suka baca buku filsafat ya. Salah satu filsafat yang gue baca misalnya Republik gitu ya. Ya klasik sih ya, kayaknya semua orang baca sih.
kan nyeritain soal Socrates ya. Betul. Socrates kan mati diracun ya, Mm-mm. dihukum mati kan. Karena tingkahnya dia tuh yang aneh-aneh gitu Gila. kan. Nanyain mulu ke orang-orang, orang-orang Iya. tuh ditanya gitu. Kalau gue baca dari buku sih perawakannya gembel. Tapi tenge. Iya ya. Hmm. Tenge gitu. Ya lu bayangin aja kalau ada gembel di sini, Terus tenge. terus tenge terus nanya-nanyain lu kedisi juga Pasti kali Atta ya. tuh. Atas siapa? Atta kan pernah jadi gembel tenge kan? Baimong juga pernah. Oh iya, tapi nggak tenge kalau Baim. Nggak tenge ya. Soalnya uangnya banyak. Terus Dan pas dia dihukum mati kan dimintain tuh pesan-pesan McD-nya mau pesan apa katanya gitu. Ditanya singkat pesan itu semua orang. Terus udah sih ada McD tuh zaman itu. iya. Pesan terakhir lo apa gitu? Dia bilang kenali dirimu. Anjing. Gua bingung sih pas awal gue baca, gue bingung ya. Kok kenali diri gitu? Udah meninggal, udah mati, lu suruh kenali diri Iya. gitu. Tapi setelah gue pahamin gitu ya, bener Ring. Kalau kita kenal diri kita, semua tuh ya ada di tangan kita. Betul, betul. Kalau kata Telkom kan the world in your hands kan. Anjing. Itu kan slogannya Telkom. Iya ya. Makanya Sepakat gak lo kayak gitu? sepakat gua, karena kan lu nggak akan bisa, maksudnya gini, lu mungkin secara utuh nggak akan bisa menggenggam dunia ini kan. Iya. Ya nggak bisa lah. Dan itu Kecuali- pun juga kiasan ya. Iya, kecuali pemilik Tesla dan Bill Gates ya. Oh iya, itu beda lagi Iya, ya, mau iya. menggenggam Mars malah. Iya, boleh aja kalau mereka kan, karena mereka udah nyampe juga inteleknya. Iya. Kalau iya, kita iya. kan masih sebatas jual lobster. boleh. Boleh aja sini, mau dong, aus juga kita. Nih air apaan nih? Vodka. Anjing, mabok nih kita nih. Iya, masa kita yang bikin video nggak mabuk sih? Ah, kurang asik Anjing, kalau nggak mabok. mabok dong. Mabok Masa dong. minum vodka Ah. pakai sedot. Si ada. Balik lagi ya soal lu gak akan bisa menggenggam dunia ini secara utuh, tapi setidaknya lu bisa menggenggam dunia lu sendiri Karena ya itu dengan kan cara lu sendiri. dunia itu kan perspektifnya dari kita ya. Iya, Mau mau kita, datar, kita mau yang bulat. ngasih arti. Kita Iya. yang ngasih arti soal Betul. dunia gitu kan. Betul. Dan bisa beda-beda artinya bagi Betul. setiap orang gitu. Akhirnya gue penasaran karena tadi tesis bahwa anjing banget ya. Padahal baru sampai skripsi kita. Tesis bahwa hidup lo itu sesuai pandangan lo membuat gue melihat bahwa ya setiap orang pasti punya gambarannya masing-masing. Harusnya. Iya. Menurut gue harusnya punya. Jadi jangan ngikutin pandangan orang lain. Betul. Karena lu kan gak ada di posisi yang sama kayak si orang itu. Iya. Dan lu dilahirkan, ditakdirkan, disuratkan ya berbeda Untuk menjadi lo. untuk menjadi diri lo sendiri gitu. Jangan mengikuti pandangan orang lain. That's why menurut gua lu tuh setidak-tidaknya punya yang namanya role model tapi tidak mengikuti secara utuh. Iya, mungkin beberapa bagian aja lu bisa Iya, ikutin gitu. Betul. Mungkin bukan ikutin juga ya, tapi jadi pelajaran. Jadi pelajaran untuk dituangkan ke diri lo sendiri. Nah, makanya kalau misalnya lu belum kenal diri lo siapa, pada akhirnya ketika lu mengenal dapat role model, lu akan mengikuti plak. Iya, padahal itu kan perlu dimodifikasi ya. Iya. Bahasanya ATM. Amati, tiru sama modified. Amati, tiru, motoran. Wah, anjing. Sama kalau nggak salah tuh authorized teller money ya. Itu ATM. Machine, Nyari goblok, duit. bukan money. Machine money. Ada 6M tapi. Apa? Money, machine, man, method, market. Anjing si pinter. Ekonomi banget lu ya. Gua apa aja bisa. Itu SEI itu dulu zaman-zaman kuliah. Sistem Ekonomi Indonesia. Dapat Iya. tuh gua itu 3M. 6M. Tapi yang gua dapat 3M tempat cuci mobil anjing. bukan 3M deket cuci mobil kober. Ini 3M mah Anjing kober banget enggak tuh bahasanya. 3M mah ini lem. Apaan anjing? Lem. Ada ya lem 3M? 3M post it. Oh iya deng bener bangsat. Tapi lu tahu gak sih cerita di balik Apa? post it? Cerita di balik 3M. Apa. Jadi awal mula dia bikin post it itu kan dia kan perusahaan lem kan. Kayak Iya. kaca film, terus Oh, iya, lem iya, segala iya, macam. iya, iya. Lu tau gak cerita di balik post it? Apa. Jadi dia bikin lem, tapi pas ditempel Iya. kagak nempel-nempel banget. Oh gitu. Ini beneran gue beneran. Iya, iya, Kagak iya. nempel-nempel banget. Terus pada akhirnya tim R&D-nya, ya maksudnya teman-teman 3M ya. Waktu itu Iya, kan iya. belum kebentuk yang bener-bener jadi. Apa R&B? Dia musik banget gitu anaknya. Anaknya emang kalau nggak salah rock and blues ya. T5 gitu-gitu tuh. Ya kan? B3 gitu-gitu. Jadi Si tua banget. gue gak tau R&B sekarang siapa sih. Run. Kan bisa. Nah, jadi dia pas bikin terus nggak nempel-nempel banget. Akhirnya sama dia, ya udahlah kita bikin ini aja nih, apa namanya?
kayak kertas buat ditempel, terus buat mingguan, harian gitu Iya, juga. iya, iya. To do list lah, to do list kan. Zaman dulu kan to do list kan pakai pin. Lu tau gak sih yang Iya, colok di mading? Iya, tahu, Nah, tahu. pada akhirnya kan sekarang bergeser kan, pinnya udah nggak ada tapi udah satu paket sama lemnya jadi post it kan. Biasanya kalau misalnya di kosan tuh ada yang kayak gitu kan, dicolok tuh. Emang di kosan sering banget nyolok-nyolokan tuh. Iya. Gue juga nggak tahu maksudnya apa sih. Tegang. Mm-mm. Soalnya nyolok kabel kan. Pasti kan. Jadi semua orang pasti dengerin musik lah. Tegangan listrik. Semua orang pasti dengerin musik juga kan, nyolok ke headset. Tapi kan udah ada yang pakai Bluetooth ya sekarang. Gak perlu dicolok, udah ada yang pakai Bluetooth. Nggak enak ya kalau Bluetooth, berarti nggak bisa diludahin ya. Ngapain diludahin anjing? Oh, lu kalau nyolokin headphone tuh nggak ludahin ya? Enggak. Gue waktu itu karat mungkin jack gue. Si ada. Jadi jack Ada yang gue ludahin mah yang lain. apaan? Oh bang, ini air. Gue bentar lagi Harus pengen dipancing. ngeludah juga nih Ngapain? ke muka lo. Terus dia gagal tuh bikin lem. Iya, akhirnya Dan dibikin. nempel dibikin buat kertas. gitu, kertas. Tapi itu yang bisa dipelajarin adalah lo tahu lo gagal. Ya kan? Tadi yang gue Iya, bilang, iya, ketika iya. lo tahu lo gagal, lo tahu resikonya, dan ketika lo gagal, lo juga udah tahu lo harus ngapain lagi. Dan lo memanfaatkan kegagalan lo itu justru ya. Betul. Yang harus dimanfaatkan adalah itu. Melihat peluang dari fenomena yang terjadi Iya, di iya, hidup iya. lo gitu. Betul. Makanya penting banget lo bikin SPOT. Tapi ini ya apa namanya? Itu lebih ribet daripada Newton. Newton apel doang dilihat ya. Newton duduk doang di bawah pohon, Iya. apel jatuh, Habis itu N. jadi gravitasi. Iya. Makanya katanya kehidupan sebelum Newton tuh terbang-terbangan barang. Gak gitu Soalnya goblok. gravitasi baru ditemukan Kagak sama Newton. gitu, kagak Kayak gitu. gitu ya? Newton tuh 18-an ya? 1800 ya? Gak tahu gue. Gua Nggak hafal gak gua. kenal deket sih sama dia. Ya ngapain juga kenal Gue deket, nggak perlu dikenal deket, yang penting lu gitu-gitu baca. gua. Apaan? Schumacher. Gue yang deket zaman itu, Michael Schumacher zaman itu. Ronaldinho. Gue nanya nih ke Instagram ya, Instagram gue. Nanya Yang soal followersnya banyak itu. enggak banyak. Masih banyak kan gue. Iya banyakan lu lah bang. Oke, terus. Soal sukses tuh gimana sih menurut lo gitu? Iya. Nah, ini mau gue bacain nih. Ini yang pertama dari Livi Nasution. Saat orang-orang udah mulai sirik, Pi. Make sense. Bener banget ya. Make sense. Semakin lo naik, semakin lo berhasil dalam hidup lo, makin banyak orang yang akan menghujat. Betul. Pernah ngerasain itu nggak lo? Lu kan di ibaratnya di Malang kan nama lo lumayan gede nggak sih? Tinggi-tinggi juga. Oh nggak segitunya ya? Nggak sampai dapat haters gitu ya? Ada sih, kalau haters mah ada. Yang mikir bahwa pantas aja dia kayak gini, hobinya begini, hidupnya begini Iya. gitu. Ada teman gue tuh yang ngajarin gue, salah satu ya ini kayak lo lah gitu, ngajarin gue gitu. Waktu itu dia ngajarin bikin video, ngajarin bikin konten gitu kan. Pas gue bikin konten gitu di Instagram, dia bilang gini, nanti ada waktunya Pi, orang akan bilang dia mah enak, Iya. duitnya banyak, Iya. dia terkenal gitu. Dia mah enak, gampang dapat kerja, followersnya banyak sih. Iya. Ngaruh anjing. Followers tuh ngaruh anjing. Ngaruh. Tiba-tiba lu kerja di ST. Yang di TikTok itu kan. Iya. Ini ada lagi nih. Tapi ini menarik loh. Soal Haters. semakin tinggi pohon lo, semakin banyak angin yang menerpa. Oh iya benar. Tapi jangan salah loh. Maksudnya gini, ketika lu ini balik lagi soal mengenal diri lo ya. Jadi ketika lu paham bahwa ego lu setinggi itu, ya. ketika orang banyak yang hate lu, kan gue British banget kan. Iya kan gue guru ini Guru kamu Lia. Inggris yang di Pare, yang di TikTok itu loh. Iya tahu gua. Iya. I'm having a cup of coffee milk. Ya gitu kan. Jadi ketika lu tahu ego lu setinggi itu, bahaya kadang-kadang. Karena ada teori lain. Apa tuh? Yang namanya adalah Tong kosong nyaring bunyi. Ivory Tower Theory. Lu pernah denger gak? Nggak pernah dengar. Menara gading. Yang kayak gimana isinya? Jadi bentuknya gading kan tumpul, terus atasnya lancip. Oh iya. Jadi ketika lu sudah berdiri di atas gading, Oh iya. kalau lu melihat ke bawah, lu akan jatuh. Iya. Iya enggak? Nah, itu juga kadang-kadang bahaya. Oh iya. Jadi lu kadang-kadang enggak melihat ke bawah. Iya bagus. Itu bahaya loh. Argumen yang bagus. Itu bahaya. Kadang lu harus cari tahu soal itu deh, soal menara gading, konsep menara gading. Itu juga jangan kalau misalnya lu udah setinggi itu, lu jangan pernah melakukan itu. Jadi ya setidaknya nih, kalau yang gua pelajarin ya. Iya. Ketika gua lagi senang-senangnya ngekonsepin bikin apa segala macam. Iya. Kalau lu merasa lu tinggi banget, jadi lu nggak mau dengar orang lain mau ngomong apa. Benar. Itu sayang. Ada juga teori Lu lain. juga sayang sih sama lu. Terus Sayang sama siapa? nah, orang-orang yang nonton. Bukan sama MC. Gila lu. Kan gue MC. Oh iya juga. Sayang kan sama gue. Gue juga sayang sama gue berarti. Iya, Kan gue MC. Itu lagi bercanda bangsat. Ada teori lain yang kayak gini.
Saat lu naik ke gunung, ke puncak gunung, Ya, lu akan ngeliat orang di bawah lu tuh kecil betul. banget. Betul. Tapi lu jangan lupa orang yang di bawah juga kecil ngeliat lu di atas sana. Iya, betul. Emang harus bijak tuh ngeliat kapan ngeliat ke atas, kapan ngeliat ke bawah. Dua-duanya harus dilakuin menurut gue. Iya. Harus. Supaya lu ngeliat ke bawah supaya lu bersyukur. Betul. Dan lu perlu ngeliat ke atas supaya lu Berjuang. termotivasi gitu. Itu pentingnya ketika lo hobi punya naik gunung ya. Punya hobi naik gunung. Bukan lo hobi punya naik gunung. Hobi punya gunung. Wah, kayak ada pejabat tuh gue tahu. Gunung Agung. Gunung Antang, lo tau nggak? Gunung Antang. Gunung Antang. Jatinegara. Ada tuh tempat bahaya. Gue dulu sempat berpikir kayak gue pengen suatu waktu gue punya banyak haters. Goblok. Karena gue menganggap kalau gue punya banyak haters artinya pikiran gue sebegitu diperhatikannya gitu. Iya gak sih kalau haters kan pasti karena kita. Tapi Raffi Ahmad nggak punya haters. Pasti punya lah. Nagita nggak punya. Ada pasti. Kagak ada. Pasti ada yang nyinyirin. Lu buka aja komennya di Instagram. Mungkin dihapus kali. Bisa jadi. Tapi gue melihat dia sebagai entertainer yang positif banget sih. Ini Orang dalam celana dalam. Terus kenapa? dari Benhard Dede. Wah. Orang dalam juga penting cuy untuk mendukung kesuksesan. Baru gue pengen blok Benhard. Besok gak usah balas lagi ya. Iya sebenarnya lu cukup bilang orang dalam aja, gak usah pakai celana dalamnya. Iya. Ngapain sih? Besok lo gak usah jawab lagi Ben. Lu main bola aja bego jadi kiper. Jadi kiper aja. Ternyata lu main kayak gini gak seseru itu Ben. Ada satu lagi nih, bacain nih Gus. Memahami diri sendiri dan percaya pada proses Dari semua orang Miguel punya. Nathanael. Pasti semua orang punya pendapat yang sama kayak gue. Kenapa harus sama kayak lu sih? Yang pendapatnya sama kayak lu kan banyak. Oh iya juga ya. Kenapa jadi lu yang jadi? Soalnya kan di sini kan gue yang ngomong. Ada lagi dari Stefanus Nus, privilege. Iya banget cuy, privilege tuh. Nah, privilege juga ini apa namanya? Apa? Sebuah Dilema. Dua mata pisau. Iya. Dua wajah koin, dua muka koin. Menurut lu gimana? Gini. Kadang ada orang yang berpikir dan jatuhnya hate comment soal hate speech lah soal Privilege let's say Putri Tanjung gitu ya. Iya. Let's say Putri Tanjung. Putri Tanjung mah enak. Doi anaknya Pak CT. Doi teroris ya? Bukan dong. Bukan ya? Bukan lah. Ini CT-nya Koirul Tanjung. Gue gak mau bercanda takut. Siapa tahu kan gue masuk Transtar. Jadi pastilah. Jadi pas Mrs. Putri Tanjung itu punya creative planner, itu kan gede banget ya. Iya. Terus orang-orang pada bilang, iyalah dia bisa bikin event sebesar ini, orang dia anaknya Pak CT, jelas. Bang Mega, Baskin Robin, Trans TV, Bang apa segala macam kan disebutin. Iya. Gitu. Nah, tapi menurut gua yang harusnya dipertanggungjawabkan oleh Mrs. Putri Tanjung adalah kalau dia gagal, ya masa iya anaknya Pak Khairul Tanjung gagal? Itu. Bener juga sih. Benar. Jadi with a great power comes great responsibility, anjing bener Uncle Ben. Spider-Man tuh iya. Ya. Bener. Sepakat gua. Lu harus tetap mempertanggungjawabkan itu kok. Lu kalau melihat kayak gini, misal teman dekat kita ya. Iya. Kita lagi sibuk-sibuknya buat nyari kerja segala macam, tapi teman kita tiba-tiba kerja di perusahaan bokapnya. Terus lu bilang, "Lah dia memang bokapnya kaya, terus bokapnya punya perusahaan ya wajar. Ya anaknya pasti anaknya enak lah pasti hidupnya. Naik mobil enak segala macam." Ya, tapi kan tanggung jawab dia untuk jagain perusahaan keluarganya. Dan justru aneh kalau misalnya orang tua lu udah hebat, lu jadi anak. Masa gini, Khairul Tanjung punya anak, Putri Tanjung udah berhasil nih bikin kreatif. Ini kan bagus. Masa Putri Tanjung jadi gembel? Emangnya Atta kan aneh. Masa Atta namanya Atta Tanjung? Kan gak bisa. Ya Atta kan itu singkatan. Oh anak Tanjung. Atta Tanjung. Goblok. Ngapain disingkat? Ya kan aneh. Maksudnya harus jadi gembel. Masa misalnya gue kaya nanti suatu waktu, masa anak gue gak boleh kaya juga? Iya makanya apa sih? Itu privilege yang. Jadi gini loh, privilege itu sebanding lurus, bukan berbanding terbalik ya. Dengan pertanggungjawaban. Iya. Pertanggungjawaban itu makin berat, nyet. Justru kan aneh itu tadi gitu kan. Aneh kalau misalnya aneh orang tua lu udah hebat. Loh, sekarang gini, anak lu gak boleh. Masa anaknya gak boleh hebat juga gitu kan. Sekarang gini deh, kita imagine kalau kata John Lennon kan. Iya. Kita imagine the people. Iya, jadi orang kaya. Bokap kita ini. Bokap kita. Kan kita ceritanya lu anak kedua, gue anak kedua juga. Jangan mulai bercanda nih. Sorry. Gue ngasih tau bercanda itu ke sepupu gue, kata apaan sih aneh anjing kata. Dia gak ketawa. Kayaknya cuma kita doang yang ketawa ya. Karena gue melucuin semua hal, ketawa sama semua hal. Misalnya kita imagine ya, kita anak orang kaya. Terus kita harus mewakili tahta orang tua kita.
Lu, ini gue tanya lu aja deh. Lu lebih mending di hate comment. Ah, lu mah enak, anak orang kaya, udah pasti enak duitnya banyak, atau ya anak orang kaya miskin. Nah, mending mana? Ini mending yang kedua lah. Mending yang kedua. Sorry, mending yang pertama maksud gue. Maksud gue mending yang pertama. Mending yang pertama kan? Ya iya, lu ngomongin dua-duanya sama-sama diomongin. Bedanya yang satu kaya, yang satu miskin. Yang satu nih, yang miskin lo nangis di rumah lo yang tinggal teplekan doang, tapi yang pertama lo nangis naik Scuderia Ferrari. Iya. Ya mending mana? Iya benar. Iyalah, gitu aja. Jadi soal privilege ini sebenarnya nggak usah terlalu di festif banget lah, walaupun rakyat kita festif ya. Iya. Tapi maksud gue privilege itu yang kita rayakan adalah mungkin ketika ada orang yang memiliki privilege, kita mendapatkan dampak positif juga dari hidupnya, kayak kita dapat lapangan kerja atau lo dapat santunan kayak mungkin dong. Ya mungkin aja sih. Iya, itu maksud gue pasti ada dampak positif. Gak ada salahnya gitu Iyalah. kan. Justru harus dimanfaatin gitu kan. Tapi jangan negatif. Iya, maksud gue gini. Terus orang-orang suka gitu. Kalau misalnya emang lu anak orang kaya atau orang sukses atau seperti apa, menurut gue nggak apa-apa gitu kalau ada orang dalamnya, asal lu bisa mempertanggungjawabkan. Betul. Kalau lu nggak bisa mempertanggungjawabkan kan ya malu sendiri dan lu akan jatuh sendiri gitu. Dan menurut gue itu hukumnya akan sesuai sama kapasitas lu juga gitu, walaupun lu punya privilege yang orang lain nggak punya. Betul. Itu penting banget sih buat diomongin. Karena tuh beberapa juga yang lain pada bilang tuh bapaknya banyak duit, orang dalam gitu. Nah ini menarik nih. Apa? Hoki. Ini dari Aisyah 6. Oh ini temannya Zara nih. Anisha H&M. Iya temannya Zara, Pull&Bear gitu-gitu. Bukan H&M gitu kan, bangsat lu. Brand ambassador ini Dani. Aisyah H&M ya. Hari ini gratis H&M, besok bayar. Amin, gak bayar juga gak apa-apa deh. Namanya hoki dan kecerdikan Kang. Kata mamaku, soalnya jadi orang gak usah pinter-pinter tapi harus pinter-pinter. Hah? Kata mamaku soalnya jadi orang gak usah pinter tapi harus pinter-pinter. Oh pinter-pinter, gue bacanya pinter. Jadi pinter-pinter tuh dalam. Enggak pinter spasi pinter. Soalnya dia ini typo, nggak ada R-nya, nggak ada E-nya. Jadi pinter sama pinter. Masa lu nggak bisa baca sih? Iya kan siapa tahu. Lah Tumblr, emang lu sengaja? Nggak sengaja. Iya kan terbaca kan Tumblr gitu. Iya sih. Menurut lu gimana? Ya. Soal hoki dan kecerdikan. Itu menarik. Kenapa? Kadang yang orang bilang itu hoki, sebenarnya itu adalah bentuk apa ya sebutan gue tuh. Gue pernah ngomong ini. Itu adalah ability lu yang selama ini sudah lu latih sebenarnya. Tapi momennya pas. Jadi orang bilang hoki. Ngerti nggak? Nggak ada orang ujuk tiba-tiba ujuk gitu. Iya. Sebenarnya emang lu sudah memiliki ability itu. Sudah sebenarnya. Oh iya. Kayak misal contoh, ya simple aja deh, lu pasti pernah main rental PS kan sama teman-teman lo. Terus ada gol yang aneh, main bola gitu, main FIFA golnya aneh. Terus orang bilang anjing hoki. Sebenarnya enggak hokinya, tapi lu udah punya ability itu emang udah lama. Lu tahu pencet kotak buat nge-shoot. Lu tahu passing itu X. Lu tahu jalan itu pakai analog. Lu tahu lari pakai ratu. Selama prosesnya lu belajar enggak? Iya benar. Tapi kejadiannya memang momennya pas aja. Iya, bener. Jadi orang memandangnya hoki. Itu kalau menurut gua hoki ya. Kalau menurut gue kecuali emang lu kerjanya di dapur. Itu koki. Oh iya. Kalau menurut gue hoki itu sebenarnya adalah doa-doa dari orang tua lu. Itu termasuk yang belum terjawab kemarin-kemarin. Itu termasuk. Kemudian juga adalah beban-beban atau masalah-masalah yang dikasih ke lu sebelum-sebelumnya. Betul. Sekarang diganti jadi sebuah kehokian. Karena momennya pas. Yang kita bilang sebenarnya keberhasilan, tapi orang bilang hoki kan gitu. Padahal sebenarnya di balik kehokian itu mungkin dia orangnya tersiksa, terzolimi. Kan doa orang terzolimi kan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya enggak cuma doa-doa orang yang terijabah aja. Terzolimi aja lah. Lu mau kalau enggak terzolimi enggak usah nyari zolimi aku dong biar aku enggak usah gitu goblok. Terus juga kebaikan-kebaikan lu yang lu sebar buat orang lain. Betul kan itu kan amal jariah ya. Dan kita kan enggak pernah tahu Tuhan tuh ngegantinya dengan apa. Ya itulah balasannya menurut gua. Tapi kalau misalnya lu salah ya lu bilang sama Tuhan, maafkan diri inilah. Iya. Tuhan. Saiful Jamil lu ya. Maafkan apa dinyanyiin bangsat. Yang kedua soal kecerdikan. Junior gua kemarin ini di Nasional lagu nyanyi lagu itu Putri Jasmine. Iya. PJ. Keren, Jasmine. Yang kedua kecerdikan. Ini menarik loh. Kecerdikan. Mirip-mirip kali ya. Mungkin kecerdikan maksudnya kayak lu pintar untuk melihat peluang gitu. Iya, itu dia momen kan, mencari momen. Iya, benar. Cari momen tuh penting. Kalau misalnya
Ada orang kayak gini, dia sebenarnya misalnya nyanyi ya, jago nyanyi, tapi pas dikasih peluang gitu misalnya di satu waktu di satu kafe, dia tuh diem kayak gak mau, gue gak mau, dia malu padahal gak ada yang tahu ternyata di situ ada misalnya produser atau label yang lagi labelnya Tom and Jerry scouting lagi gitu kan. Aduh, zaman dulu tuh iya, bernama. Kalau enggak yang Ini soal singa. Oh iya, Lion Star. Soal apa namanya? Momen itu gue pernah bahas juga sama Reza, videografer Summer Dose di video YouTube gue. Oh iya benar, gue lupa nih. Gue bahas itu. Indra udah update YouTube-nya nih, udah mulai bikin baru YouTube. satu lah, baru satu nonton ya. Namanya Indra spasi Winata. Subscribe. Itu di situ tuh di video itu kan Reza itu kan videografer dan fotografer. Ya. Dia ngasih tahu banget sama dia, gue belajar sama dia soal kita fotografer itu nggak bisa kita nungguin momen, tapi kita nyari momen dan ngebentuk momennya. Benar. Betul kan? Iya. Karena dia cerita waktu itu kan nggak mungkin Indra kalau misalnya kita lagi ijab kabul, video ini ijab kabul. Terus ternyata pas lagi ijab kabul, videonya belum lo tag. Masa orang ijab kabul suruh ulang? Iya, Kan nggak mungkin kan? Kayak sorry, boleh ulang nggak? Soalnya kita nggak dapat video stoknya nih, gila lu anjing. Ya emang lu harus standby terus Iya, gitu kan. makanya. Nyari-nyari ada yang bagus, ada yang lucu enggak Iya, nih gitu. makanya Jangan cuman kayak job desk lo doang. Iya. Gitu. Makanya kemarin pas gue ngobrol sama Reza itu yang dia bilang soal ya sampai sekarang hidupnya dia harus ngebentuk momen sih. Itu yang gue pelajarin sih, anjing bener lagi. Dan jadi nilai plus sendiri ya. Iya, lu nggak keberuntungan buat dianya juga. Iya. Karena apapun yang lo lakukan itu kan berdasarkan time, value, sama apa usaha lo kan. Iya. Itu penting banget loh. Nyambung nih. Apa? Berikutnya dari Tasya Putri 6. Pengalaman dan attitude sih. Ya attitude nyambung tuh kayak tadi gue bilang, kehokian tadi kan datang dari mungkin salah satunya adalah kebaikan-kebaikan lo ke orang lain. Itu kan nyambung ke attitude juga ya. Emang perlu dijaga banget sih betul. ya. Yang paling pasti punya attitude itu emak Betawi jual nasi uduk. Kenapa emang? Karena dia latah. Mak lontong kayak apa mak? Attitude gitu. Sering banget jual nasi uduk. Attitude anjing, bukan Attitude gitu. Risau kayak apa? Attitude gitu anjing. Aneh banget orang itu. Kalau latah tuh lucu anjing. Ya cuma orang Betawi lah yang punya attitude ya. Attitude gitu. Berarti elektronik tuh ya. Kenapa emang? Attitude. Elektronik attitude. Wah. Iya lagi. Zaman-zaman cyberpunk nanti gitu kali ya. Titik elektronik dijual. Iya. Tapi kan udah ada titik elektronik juga sekarang. Emang udah ada. Ada cuy. Jatuhnya motor itu bukan. Kalau kan, lu pernah nonton film gak sih? Pernah lah. Kan ada tuh kan. Tapi enggak gue enggak pernah nonton film bokep sih. Enggak, bukan bokep. Tapi ini film soal teknologi. Nah, ini berikutnya ada dari wah, si gantung banget nih. Kita bakal bahas di episode selanjutnya. Ada dari Ojan nih terakhir nih ya. Ikhtiar dan tawakal. Bener. Bener-bener dengan mata kepala gue nyaksiin ini ke diri gue sendiri. Ya karena kalau misalnya lu nyaksin dengan mata najwa kan lu nanti di interview kan. Iya. Ribet juga lu iya, mau menyaksikan harus pakai mata najwa. Dia kan sibuk juga. Dia kan punya acara juga ya sendiri ya. Mau ikhtiar mau tawakal ngikutin mata najwa. Jangan juga ngeliat pakai mata kaki ya. Kagak bisa kan ketutupan sepatu. Apalagi kalau lu lihat pakai mata ikan. Sakit. Tapi gue pernah yang serem. Apa? Diliatin mata-mata cuy. Waduh. Tapi gue pernah waktu zaman sekolah tuh ya. Gue ngerjain mata pelajaran. Pas kuliah mata kuliah. Oh iya, pas gue kerja gue nyari mata pencarian. Kenapa semua ada mata-matanya? Ini semua gara-gara mata-mata bego sebenernya. Bener ya? Iya. Anjingannya banget. Gue pengen masuk CIA ya. Tiba-tiba masuk CIA. Central Intelligence mata-mata. Jadi emang ngomongin kesuksesan itu menurut gue harus dibalikin ke diri lu sendiri. Lu tuh mau ngapain di dunia ini? Ngapain di dunia ini? Menurut lu tugas lu di dunia ini tuh apa? Dan kebahagiaan menurut gue itu adanya dalam diri sendiri. Iya. Itu salah satu kesuksesan yang bentuk lo sendiri, bahagia bentuknya lo sendiri. Iya. Jangan karena gue kadang sebenarnya gini, kalau misalnya gue ngomongin kesuksesan sebenarnya mungkin rada naif juga ya. Mungkin gue belum sukses banget. Gitu. Iya. Ya mungkin bagi gue sukses dalam beberapa hal. Bagi orang lain mah enggak, bukan kesuksesan ya. Itu it's okay, nggak masalah gitu. Tapi yang gue pengen. Tapi jangan menera gading aja yang penting. Yang pengen gue sampein itu adalah lo mesti tahu gitu. Kesuksesan itu akan seperti apa? Karena gue rada ironis juga ngelihat kan banyak yang permasalahan mental health gitu ya. Betul. Dan menurut gue bukan pakarnya juga sih. Tapi mengenali diri itu adalah suatu hal yang penting sebelum lu mengenali dunia di sekitar lu. Iya. Balik lagi kayak soal sesimpel pacaran lah. Lu nggak bisa mulai pacaran sama orang lain kalau lu belum sayang sama diri lu sendiri. Betul banget. Karena kalau lu jadinya terlalu sayang sama orang lain tapi melupakan diri lu, jatuhnya sange.
Gue pengen bilang toxic anjing. Iya, sorry. Gue pengen bilang toxic. Tapi kalau pacaran lu dipenuhi dengan sange doang itu toxic loh. Tergantung kalau dua-duanya emang membutuhkan itu. Oke, lanjutkan. Sorry kalau gue ganggu hubungan lo. Iya, sorry ya. Gue gak mau ikut campur hubungan. Iya, lo. sorry. Mungkin ada yang lagi nonton ini sambil abis ini mau lanjut lagi. Silakan. Mungkin itu bukan toxic menurut lo sekarang tapi nanti Ya gak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Semoga baik-baik aja. Amin. Semoga nanti jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Iya kan kalau misalnya jadi sakinah wadah wadidau kan bahaya ya. Wadadaw. Wah, itu dia kalau sarung kan wadimur ya. Ada sarung anjing. Thank you banget Indra. Iya. Sudah menemani ego gua untuk bikin podcast selama seminggu ini nggak bikin podcast. Ya udah. Jangan lupa subscribe juga. Nanti gua kasih YouTube-nya rekening gue biar Indra manajer gue Winata. yang rekening gua lo. Chat manajer gue dong Tur. Bilang riders gua belum dipenuhin. Ya thank you banget buat teman-teman. Thank you udah nonton podcast Sepermata Bat. Jangan lupa di subscribe. Subscribe dong YouTube gua anjing. Kalau seru boleh di like, boleh di komen juga. Sama boleh lah gue bagi-bagi enaknya ngomongin apa lagi ya. Iya. Gitu. Kok gue yang iya ya gue yang semangat. Tahu. Sorry.